Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, saya Natasha dan Yofi. Sesaat lagi kita akan mendengarkan renungan Fresh Juice Jumat 15 Agustus 2025 bersama Bapak Reynold Vincent dari Yogyakarta. Selamat mendengarkan. Shalom, salve para sahabat Fresh Juice yang dikasihi Tuhan, berkah dalam. Kembali saya Reynold Vincent dari Yogyakarta mengudara, menemani Anda sekalian merenungkan bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Matius 19 ayat 3 sampai 12. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula, tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya, hubungan antara suami dan istri lebih baik jangan kawin. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Demikianlah Injil Tuhan. Para sahabat Fresh Juice, tema kali ini memang agak berat ya buat kita, merdeka untuk setia. Biasanya kalau kita merdeka, kita nggak setia, selingkuh. Merdeka kok, bebas kok. Tetapi ini kemerdekaan yang kita dapatkan itu harus digunakan untuk kesetiaan. Kesetiaan pada siapa? Pada pasangan, tentu saja. Para sahabat Fresh Juice yang terkasih dalam Kristus, bulan ini, tepatnya tanggal 17 Agustus, itu selain hari kemerdekaan, itu adalah peringatan 11 tahun saya melayani di Daily Fresh Juice sejak 17 Agustus 2014. Dan hari ini ada yang spesial, kita akan praktek mengusir emosi negatif dari dalam pikiran bawah sadar kita. Kenapa harus diusir emosi negatif itu? Karena emosi negatif itulah yang membuat perceraian. Emosi negatif itulah yang membuat kita tidak dapat mengampuni pasangan kita. Emosi negatif itu yang membuat kita tidak setia. Maka para sahabat Fresh Juice, saya banyak sahabat Katolik ini yang kehidupan pernikahannya bubar. Memang di gereja Katolik tidak ada perceraian, tetapi bubar ada. Nah itu saya harus ngomong ini dengan keras. Kenapa?
Karena memang bubar nyatanya. Bubar di mata manusia, tapi tidak bubar di mata Allah. Karena tadi kita mendengar apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Apakah kita mau diam menghadapi situasi ini? Tidak. Sama sekali tidak. Kita harus lawan, kita harus berjuang untuk membebaskan, untuk memerdekakan diri kita dari emosi-emosi negatif itu. Para sahabat, saya memang belum menikah, tetapi ada salah satu mantan saya. Salah satu mantan. Memang mantannya ada berapa nih Mas Renold? Baik, ada salah satu mantan saya yang kalau ke Jogja itu selalu mampir ke rumah kami, ke rumah saya, ke rumah orang tua saya. Bahkan pernah menginap bersama orang tuanya, papa mamahnya nih, bersama suaminya loh, ya, bersama anaknya, bersama kokohnya. Banyak teman saya bertanya, kok bisa? Kalau Roh Kudus sudah berbicara, persaudaraan itu tetap nyata walaupun sudah putus hubungannya. Maka dari itu menikah bukan hanya soal keinginan daging, tetapi menikah itu adalah keinginan roh. Menikah itu adalah panggilan. Syaratnya setia. Ada 3 strategi agar kita bisa setia dengan pasangan kita. Ini bukan hanya hubungan pernikahan, tetapi hubungan pacaran. Yang pertama, pahami, bukan kenali saja. Pahamilah, bukan kenalilah. Karena memahami itu terkait dengan keinginan roh yang menggerakkan kita untuk memahami pasangan kita. Mengenali itu keinginan daging. Saya ingin kenal dengan calon istri saya. Itu keinginan daging. Supaya saya tidak dirugikan nantinya. Supaya saya tidak salah pilih. Itu keinginan daging. Maka imbangilah antara keinginan daging dengan keinginan roh. Sehingga pahamilah pasangan Anda. Yang kedua, pelayanan bukan ketertarikan semata untuk mendapatkan sesuatu dari pasangan kita. Yang ketiga adalah pengampunan, bukan penghakiman. Jadi tidak boleh kita menyudutkan pasangan kita. Kalau kita mau dikuasai oleh Roh Kudus, tolong pengampunan dikedepankan, bukan penghakiman. Kita akan praktek mengenyahkan emosi negatif yang menyebabkan kita tidak setia dengan pasangan kita. Ketika kita mengingat, ketika kita berpikir, ketika kita berbicara, ketika kita apapun juga terkait dengan pasangan kita, mungkin ada emosi-emosi negatif di dalamnya. Mungkin di antara para saudara di sini ada yang pernikahannya di ujung tanduk. Mari kita kembalikan ke Roh Kudus. Caranya adalah dengan praktek ini. Praktek ini adalah salah satu praktek yang saya paling suka ketika saya mengambil sertifikasi sebagai seorang hipnoterapis. Dan saya akan bagikan kepada Anda. Kita hening sejenak. Para sahabat, mungkin ada yang lagi di jalan, lagi nyetir sambil mendengarkan Fresh Juice ini. Didengarkan saja, tapi jangan dilakukan sekarang. Nanti malam tolong ulang lagi sebelum kita tidur, diulangi lagi. Praktek ini disebut object imaginary. Apa itu? Jadi apapun emosi negatif kita pada pasangan kita, tolong nanti dibayangkan, dirasakan, lalu kita masukkan ke dalam sebuah objek, batu atau apapun, lalu kita lempar kencang-kencang. Silakan para sahabat yang tidak sedang ngapa-ngapain, silakan bersandar di kursi, boleh lesehan, silakan, pokoknya bersandar. Tutup mata kita, silakan tutup mata kita, diiringi oleh musik meditasi, musik rohani tanpa vokal. Tangan kiri letakkan di atas paha kiri, tangan kanan letakkan di atas paha kanan. Tarik napas pelan-pelan, hembuskan. Silahkan ulangi lagi 3 kali. Tarik napas pelan-pelan,
Hembuskan. Sekali lagi, tarik napas pelan-pelan. Hembuskan. Bagus sekali. Taruh tangan kanan di dada kiri. Agak ditekan ke dada kiri. Sekarang rasakan emosi negatif kita. Munculkan emosi negatif kita. Kita berdamai dulu dengan diri kita sendiri. Kita munculkan lagi, bayangkan, rasakan ketika para sahabat sedang marah, sedang benci, ketika sedang dendam pada pasangan kita, sedang kecewa pada pasangan kita. Silakan perbesar rasa kecewanya. Bikin jelas, bikin tambah jelas. Sekarang tirukan kata-kata saya. Wahai perasaan ... Silakan isilah titik-titik itu dengan perasaan negatif kita yang mau kita buang. Entah itu kecewa, entah marah, entah benci, entah dendam, apapun juga terhadap pasangan kita. Dan penyebabnya apa? Menurut kita penyebabnya apa? Silakan para sahabat bayangkan dan sebutkan perasaan apa yang ingin kita enyahkan. Tirukan lagi kata-kata saya. Terima kasih engkau sudah hadir. Aku terima kehadiranmu. Sekarang engkau boleh pergi. Terima kasih. Selamat tinggal. Silakan para sahabat nanti ulang 3 kali. Wahai perasaan ... sebutkan perasaan atau emosi negatif kita dan penyebabnya. Terima kasih engkau sudah hadir. Aku terima kehadiranmu. Sekarang engkau boleh pergi. Terima kasih. Selamat tinggal. Ulang sekali lagi Bapak Ibu, saudari-saudara sekalian. Lalu para sahabat silahkan sekarang imajinasikan perasaan itu. Imajinasikan, bayangkan perasaan itu menjadi sebuah batu. Kita genggam batu itu. Masukkan perasaan kita itu ke dalam batu itu. Bayangkan dan rasakan perasaan negatif kita masukkan ke dalam batu itu. Pegang dengan tangan kanan. Saya hitung sampai 3. Di hitungan ketiga silakan lepas sekuat tenaga. Lempar sekuat tenaga. 1, 2, 3. Lempar jauh-jauh. Sekarang kembalikan tangan kanan kita di dada kiri. Tarik napas kita. Hembuskan. Lalu katakanlah puji Tuhan. Para sahabat Fresh Juice sekalian, semoga praktek kita dan renungan hari ini bermanfaat bagi kita untuk memerdekakan diri kita dari penjajahan emosi negatif agar kita setia pada pasangan kita seperti Tuhan kehendaki. Amin. Tuhan memberkati selalu untuk selamanya. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan renungan Fresh Juice Jumat 15 Agustus 2025. Terima kasih kepada Bapak Renold Vincent untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.